Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perkembangan media sosial yang beranggota Adelia Lunggu 44190824, Hanifah 44190799, Noventinur 44190871, Listiana Arifan Siska 44190781, Maria Stella Mainda 44190850, Nur Fatia Aziza 44190829. Nama saya Delia Lunggu Permatasari dengan NIM 44190824. Saya akan membacakan pengertian media sosial. Media sosial atau sering disalah tuliskan sebagai sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Selanjutnya ada sejarah media sosial. Awal mula sosial media berbasis website terbentuk pada tahun 1995 dengan lahirnya geocities.com. Website geocities.com merupakan tonggak lahirnya berjuta-juta website lain di dunia online. Di tahun 70-an, aktivitas berkirim surat elektronik atau email dengan sistem buletin sudah terjadi. Dunia media sosial pun terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1997 sampai 1999, terciptalah media sosial komunitas pertama dengan nama sixdegree.com dan classmates.com. Cakupan media sosial ini masih terkesan khusus untuk kelompok dan tujuan tertentu. Media sosial terus berkembang hingga lahirlah Friendster pada tahun 2002 yang cukup terkenal dengan cakupan pengguna yang lebih luas. Perkembangan media sosial. Pesatnya perkembangan media sosial masa kini disebabkan oleh semua orang yang merasa seperti bisa memiliki media sendiri. Seorang pengusaha bisa mengakses media sosial dengan fasilitas jaringan internet yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa memerlukan karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, dan memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya. Kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan media sosial berkembang pesat. Tidak terkecuali keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan personal branding. Oke, slide selanjutnya adalah klarifikasi media sosial. Menurut Kaplan dan Heinlein, ada 6 jenis media sosial yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, proyek kolaborasi. Yang kedua, blog dan microblog. Yang ketiga, konten. Yang keempat, situs jejaring sosial. Yang kelima, virtual game world. Dan yang terakhir adalah virtual social world. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis media sosial. Yang pertama yaitu proyek kolaborasi. Proyek kolaborasi yaitu situs web yang mengizinkan penggunaannya mengubah, menambah, ataupun menghapus konten yang ada di situs web tersebut. Contohnya seperti Wikipedia. Dan yang kedua ada blog dan microblog. Blog dan microblog adalah penggunaan lebih bebas dalam mengekspresikan suatu di blog ini, seperti curhat atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Contohnya seperti Twitter dan Facebook. Yang ketiga yaitu konten. Konten adalah para pengguna situs web ini saling berbagi konten-konten di media seperti video, gambar, buku elektronik, dan lain-lain. Contohnya seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.
Jenis media sosial selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Nama saya Hanifah dengan NIM 44190799 yang akan melanjutkan presentasi Fathiah. Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang di dalamnya terdapat izin bagi pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa berbentuk foto ataupun video. Contohnya seperti Instagram dan Facebook. Virtual Game World, yaitu dunia permainan virtual, merupakan replikasi lingkungan 3D atau 3 dimensi. User atau pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan dan dapat berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya seperti game online. Virtual Social World, yaitu dunia sosial virtual yang di dalamnya seorang pengguna merasa hidup di dunia virtual dengan menggunakan perangkat virtual reality yang dipakai di area mata, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan orang lain. Namun virtual social world sifatnya lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan nyata atau realistis, contohnya seperti Second Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisdiana Arif Francisca. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri media sosial. Berikut ini dapat dilihat ciri-ciri media sosial, yaitu 1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi lebih luas jangkauannya. Contohnya, bisa melalui SMS ataupun internet. Kedua, pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Dan keempat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Slide selanjutnya, dampak media sosial. Salah satu dampak dari keberadaan media sosial ialah masyarakat memiliki ketergantungan terhadap teknologi terkini. Pada awalnya manusia adalah makhluk sosial, namun dengan adanya teknologi saat ini, nilai-nilai budaya masyarakat sudah mulai memudar. Inilah perubahan yang terjadi dari dampak media sosial, di mana manusia yaitu menjadi makhluk antisosial. Di lingkungan masyarakat, hampir semua kalangan sudah menggunakan yang namanya media sosial. Perkembangan teknologi media sosial ini sudah menjamur dan mengakar di kehidupan sehari-hari serta telah mengubah gaya hidup bahkan pola pikir para manusia. Nama saya Maria Stella Meinda dengan NIM 44190850. Saya akan membacakan manfaat media sosial. Pertama, sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data, dan isu yang termuat di dalamnya. 2. Sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Beragam aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dokumentasi beragam konten. 3. Sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya, misalnya melakukan promosi. 4. Sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respon publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi. Selanjutnya, saya akan membacakan peran media sosial. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunaannya
dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Itulah presentasi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.